Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Hari ini bisa dikatakan kita berada di pucuk tahun 1443 Hijriah. Sementara itu, adakah di antara kita yang punya pikiran bahwa hari ini bisa jadi juga menjadi ujung dari umur kita? Dan besok barangkali kita tidak bisa lagi menikmati hangatnya matahari. Karena umur manusia merupakan misteri yang hanya Allah saja yang tahu kapan akan berakhir. Cerita berikut tentang Umar dan umur barangkali bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua di penghujung tahun Hijriah ini. Umar bin Khattab adalah khalifah yang telah membentangkan pengaruh Islam di wilayah yang sangat luas. Namun di balik kesuksesannya sebagai pemimpin negara, Umar tetaplah seorang pribadi yang sangat sederhana. Dikisahkan suatu hari anak laki-laki Umar pulang dari sekolah atau halaqah majelis ilmu sambil menangis. Maka Umar pun bertanya, "Kenapa engkau menangis, anakku?" "Wahai ayah, teman-teman di sekolah mengejek dan mengolok-olokku karena pakaianku yang lusuh dan penuh dengan tambalan. Bahkan di antara mereka mengatakan, 'Wahai kawan-kawan, mari kita berlomba menghitung berapa jumlah tambalan pakaian yang ada di baju Amirul Mukminin,' ungkap Ibnu Umar di hadapan ayahnya dengan nada sedih. Dan Umar selalu menasihatinya agar selalu bersabar. Setelah hal itu terjadi berulang kali, rasa ibanya sebagai seorang ayah menjadi tidak terbendung lagi. Umar bermaksud membelikan baju yang baru buat anaknya. Akan tetapi dari mana uangnya didapat? Umar bingung. Gajinya yang tidak begitu besar sebagai khalifah sudah dipergunakan untuk biaya hidup keluarganya sehari-hari dan tidak cukup untuk membeli baju yang baru. Setelah berpikir, dia mendapatkan solusinya hanya satu, yakni meminjam beberapa dinar dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Maka Umar pun mengirim surat kepada kepala Baitul Mal yang isinya adalah sebagai berikut. Kepada kepala Baitul Mal dari Khalifah Umar, melalui surat ini perkenankanlah aku meminjam uang kas negara sebanyak 4 dinar untuk membeli baju buat anakku. Dan pada awal bulan depan nanti engkau bisa langsung memotong gajiku untuk melunasi hutang tersebut. Semoga Allah merahmati kita semua." Mendapati surat dari sang Khalifah Umar, kepala Baitul Mal pun memberikan surat balasan. Bunyinya kurang lebih begini: "Wahai Amirul Mukminin, surat Anda sudah kami terima dan kami maklum dengan isinya. Tetapi sebelum pengajuan hutang ini kami penuhi, tolong jawab dulu pertanyaan ini. Dari mana engkau yakin bahwa besok engkau masih hidup? Mantapkah keyakinanmu untuk hidup sampai bulan depan, sehingga engkau bisa melunasi hutangmu? Dan apa yang khalifah lakukan terhadap uang kas negara seandainya meninggal sebelum melunasinya?" Membaca balasan surat itu bergetarlah hati Umar. Tubuhnya seakan lemas tidak bertenaga lagi. Ia sadar dia tidak bisa memberikan jaminan
bahwa besok hari dia masih akan tetap hidup. Ia bersujud sambil beristighfar memohon ampun kepada Allah. Lalu ia memanggil anaknya dan berkata, "Wahai anakku, maafkan ayahmu. Aku tidak sanggup membelikan baju baru untukmu. Ketahuilah, kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari bajunya, melainkan dari kemuliaan akhlaknya, dan umur seseorang dinilai dari berapa banyak dia memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya." Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap ada yang merayakan hari ulang tahun, kita selalu mendengar ucapan selamat panjang umur. Atau ketika ada bayi yang lahir, didoakan agar sehat dan berusia panjang. Namun adakah yang dapat memastikan dirinya sendiri akan berusia panjang? Mulia atau hinakah hidupnya? Apakah umurnya penuh keberkahan ataukah tidak? Pernahkah kita berpikir akan berapa panjang usia diri kita? Umur manusia adalah perkara gaib yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatahkannya untuknya. Usia umat Nabi Muhammad SAW tidaklah sepanjang usia umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan usia mereka umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Dan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 mengungkapkan bahwa angka harapan hidup penduduk Indonesia itu sekitar 71 tahun. Jamaah rahimakumullah, yang sangat penting untuk kita sadari adalah bahwa setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur yang dianugerahkan Allah kepadanya. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 hal, tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya dipergunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan tentang ilmunya apakah sudah diamalkan. Sabda Nabi menegaskan bahwa umur akan menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab di pengadilan akhirat kelak. Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap detik umur manusia selama hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang istimewa. Ia dipandang sebagai tonggak awal kemapanan seseorang. Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi oleh Allah pada usia 40 tahun. Bagi kaum sufi, usia 40 tahun dianggap sebagai pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy'arani, di dalam kitabnya Al-Bahrul Maurud menulis, apabila umur seseorang itu telah mencapai 40 tahun, maka hendaklah ia bersiap-siap melipat kasur dan selalu ingat pada setiap tarikan nafasnya bahwa dia sedang berjalan menuju akhirat. Yang dimaksud dengan melipat kasur di sini adalah mengurangi tidur untuk memperbanyak ibadah. Jamaah rahimakumullah, seseorang tidak dapat mengetahui kapan ia akan mati dan bagaimana kondisi saat mati kelak. Maka manusia yang beriman diperintahkan oleh Allah agar menjaga keimanan dan keislamannya sampai akhir usianya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya,
niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mau berpikir? Ayat ini menjelaskan pada kita tentang sunatullah di dalam penciptaan manusia, yakni sebuah fenomena penting bahwa ketika manusia telah mencapai puncak kematangan di dalam umurnya, maka selanjutnya yang terjadi, ia akan kehilangan berbagai macam kemampuan yang dulu telah dia miliki. Di umurnya yang mulai renta, tubuh seseorang itu akan menjadi lemah. Daya pikirnya terus-menerus turun secara terus-menerus. Maka pantaskah makhluk yang serba lemah ini berlaku sombong dan membusungkan dada? Padahal apabila dia sedikit saja diberi umur panjang oleh Allah, maka semua kekuatannya itu akan memudar dan dia akan menjadi seperti anak kecil lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat di atas ditutup dengan sebuah pertanyaan, afala ta'qilun? Apakah mereka tidak mau berpikir? Sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran dan perasaan. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa semua kemampuan dan kekuatan yang kamu miliki adalah pemberian. Maka hubungkan selalu dirimu dengan Zat yang Maha Kuat dan sadari bahwa kita tidak akan memiliki kemampuan apapun kecuali atas pemberiannya. Dan jangan lupa untuk memperbanyak bekal di dunia ini, karena bukan usia panjang yang terpenting, melainkan keberkahan usia. Dan keberkahan umur itu ditandai dengan bagusnya amal ibadah dan akhlak serta karya yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang akan kita perbuat dengan umur kita? Terserah diri kita masing-masing. Hanya saja Allah telah berpesan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jangan pernah lalai beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Ingatlah, kematian adalah puncak tuntasnya kerinduan seorang hamba kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.